Yohanes, kalau di pojokan Alkitabnya itu kan ada warna merah tuh. Cari yang namanya Ioh. Yang merah. Ya, ada tulisan Ioh. Di perjanjian baru dia ada warna merah. Di pinggirannya itu ada tulisan Y-O-H, Ioh, berarti Yohanes. Oh iya ya. Ya ya, kakak. Dah. Cari di atasnya itu Yohanes 14. Kan di atas kan ada tulisan judul Yohanes kan? Iya. Nah, cari yang 14. Oke. Apa ketemu? Belum. Belum. Ya udah. Nah, itu kan ada di tengah-tengah ayat itu ada angka-angka 1, 2 gitu, Pak. Berarti kalau ada 14, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Bapak ambil yang ayat 6. Angka 6. Kecil. Apa katanya, Pak? Kata Yesus kepadanya. Ulang. Kata Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, saya baca ya. Begini kata Tuhan Yesus. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa di surga kan? Iya. Nah, kalau tidak melalui aku. Akunya itu kan Tuhan Yesus kan? Kan dia bilang akulah jalan. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Ya, ini yang ngomong Tuhan Yesus. Makanya dia bilang akulah jalan. Terus, akulah kebenaran. Akulah hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku, Tuhan Yesus. Dia yang telah menjadi manusia. Ya kan? Kan dia yang menjadi manusia kan? Nah, untuk menyelesaikan karya penebusan di kayu salib. Kan seharusnya yang dihukumkan kita. Yang berdosa Adam dan Hawa kan, Pak? Bu? Ya. Nah, yang berdosa itu Hawa atau manusia lah ya. Bahasanya kita pakai bahasa manusia ya, jangan nama. Yang berdosa itu manusia, karena semua manusia pasti berdosa. Yang berdosa itu adalah manusia. Seharusnya yang dihukum itu adalah manusia kan? Nah, tetapi Tuhan sudah berjanji sebelum manusia diciptakan oleh Dia, manusia itu diciptakan serupa, segambar dengan Dia untuk berkuasa di surga. Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya, maka Dia turun menjadi manusia. Dan setelah menjadi manusia, apa yang menjadi hukuman manusia itu diberikan kepada Dia. Hukuman manusia itu diambil alih kepada Dia. Tuhan berdosa atau tidak? Nah, dia tidak berdosa. Jadi setelah saya ceritanya pelan-pelan, saya berharap ini nangkap ya. Setelah manusia, di dalam Alkitab cuma ada 3 ya. Tuhan, manusia, dan iblis. Nah, di dalam hidup ini cuma ada 3. Tuhan, kita, manusia, dan iblis. Nah, manusia ini rebutan antara Tuhan dan iblis. Nah, awalnya manusia bersama Tuhan, kan begitu kan di surga ya? Iya, Bu. Sampai sini nangkap? Awalnya manusia itu bersama dengan Tuhan di surga. Tapi ada pribadi yang jahat yaitu iblis, membuat manusia jatuh dalam dosa sehingga manusia, perhatikan, manusia terpisah dari Tuhan. Lepas dari pegangan Tuhan, ya kan? Yang dituruti manusia siapa? Ya, itulah makanya pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia semuanya ada di dalam kendali iblis. Semua manusia
sudah ada dalam kuasa dosa, sudah berdosa. Jadi kuasa dosa itu berarti manusia semuanya ada di dalam genggaman iblis. Iblis. Sampai sini nangkap? Nangkap, Bu. Ya, supaya ngerti nih. Hah? Putus-putus. Yang putus-putus Pak Kus ya? Sekarang jelas? Mungkin cari sinyal yang agak bagusan posisinya Pak Kus atau Pak Sis ini yang suara saya kurang bagus. Bagus Bu, jelas Oke. suara, Bu. Ya. Oke ya. Jadi setelah manusia tidak mengikuti apa yang kata Tuhan dan mengikuti apa kata iblis, berarti manusia sedang bersama dengan Iblis. 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 Ingat ya, cuma dua nih pilihan kita. Ikut kata Tuhan, apa ikut kata iblis. Di Taman Eden, manusia ikut kata siapa? Nah, kata iblis berarti iblis sedang menyerahkan dirinya kepada iblis. Manusia sedang menyerahkan dirinya kepada iblis. Jadi mulai dari Taman Eden, manusia ada dalam kuasa dosa, ya, kuasa iblis. Sampai sini bisa ditangkap? Bisa, Bu. Ya. Nah, kan saya bilang Tuhan Yesus tidak bisa melanggar firman-Nya. Dia harus membawa manusia kembali kepada posisi yang semula, yaitu ada di surga. Toh? Ibu Sari bisa ikuti? Bu Sari Ya, bisa ikuti? bisa, Bu. Ya, jadi manusia sudah ada dalam genggaman iblis. Nah, Tuhan kan tidak bisa mengingkari firman-Nya, tidak bisa membatalkan firman-Nya. Ya kan? Nah, Pak Depari masuk ini. Nah, jadi iblis sedang menguasai manusia, terusir dari surga ada di bumi, seperti tempat kita yang sekarang, kan? Ya. Nah, usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada posisinya untuk menggenapi firman-Nya, maka Tuhan itu sendiri yang turun menjadi manusia, ya kan? Iya. Nangkap nggak ini Pak Sis? Ya, ya. Jadi waktu manusia ada di dalam Taman Eden, manusia lebih mengikuti apa kata iblis daripada apa kata Tuhan, kan? Iya, Bu. Nah, otomatis siapa yang kita ikuti, berarti kita ada di dalam genggaman orang itu. Benar nggak ini? Benar, Bu. Ya. Nah, tapi Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya. Manusia harus lepas dari iblis untuk kembali kepada surga. Maka usaha Tuhan satu-satunya dia harus turun menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung semua hukuman. Maka muncullah ayat 14, Yohanes 14 ayat 6 tadi. Siapa yang percaya kepada karya salibnya, dia telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Siapa yang percaya bahwa itu adalah pekerjaan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang berhak sampai ke surga. Dialah jalannya, dialah jembatannya. Maka tidak ada manusia yang bisa sampai kepada surga kalau tidak beriman, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau selama ini yang dipahami perbuatan baik, kan? Iya. Nah, saya mau bongkar nih perbuatan baik. Perbuatan baik tolak ukurnya apa? Dasarnya apa yang menjadi polanya perbuatan baik ini? Kan harus ada dasarnya, kan, supaya boleh dikatakan perbuatan baik kalau seperti A, B, dan C, begitu kan? Iya. Nah, dasar perbuatan baik seperti apa? Itu pertama. Kedua, saya mau tanya, satu hari bisa berbuat baik berapa kali? Banyakan mana perbuatan baik dan tidak perbuatan baik yang dilakukan setiap hari? Banyak perbuatan tidak baik. Gimana?
Ini yang ngomong Sari apa Maria? Maria. Oke, gimana perbuatan seperti apa? Lebih banyak perbuatan dosanya. Daripada perbuatan baiknya. Iya. Iya. Memang harus seperti itu karena manusia hidup dalam ikatan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu adalah kuasa iblis maksud saya ya. Ingat ya, benih dosa ada di dalam diri kita semua. Walaupun baik, udah ada benih dosa, cuman belum Lakukan. Iya, hanya belum dilakukan. Kalau benih dosa itu sudah ada. Bayi yang baru keluar dari kandungan sudah ada benih dosanya. Tinggal dia mau praktekkan saja. Makanya kecil, 2 tahun, 3 tahun sudah ada yang bisa berbohong kan? Iya. Nah, langsung nangis ya. iya, kira-kira seperti itu. Nangis. Perhatikan, anak kecil saja sudah bisa melakukan kebohongan. Apalagi sudah dewasa, sudah bisa berkata-kata, sudah bisa mengolah satu rencana untuk melakukan satu kesalahan atau kejahatan. Kira-kira kita manusia ini bisa masuk surga nggak dengan perbuatan-perbuatan baik kita? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Sudah setuju nih, perbuatan baik ternyata tidak bisa membawa kepada surga ya? Iya, Bu. Iya. Nggak bisa. Lu sebaik-baiknya kita tidak ada yang baik. Misalnya kita mau tolong orang pun ada motivasinya kan? Iya, iya. Iya, supaya kita dianggap baik. Tapi kalau orang yang kita tolong itu artinya kita minta tolong lain waktu, dia tidak tolong, kita masih terima nggak sama dia? Tidak, Bu. Kalau sudah di dalam Tuhan bisa. Tapi kalau di luar Tuhan Yesus tidak bisa. Iya, kita berbicara di luar Tuhan. Berarti enggak kan? Tidak bisa, Bu. Iya, berarti perbuatan baik yang dilakukan manusia itu semuanya tidak ada yang benar. Karena semuanya mengandung motivasi. Nangkap sampai sini? Mantap, mantap. Puji Tuhan. Oke, saya mau ke Taman Eden dulu ya.